Kisah seram. Nyata atau tidak? Namaku Dira, seorang mahasiswa jurusan antropologi di tahun terakhir perkuliahan. Hidupku bisa dibilang biasa saja, hingga satu keputusan kecil mengubah segalanya. Awalnya, semua terasa seperti liburan impian. Aku, Yuda, dan Rara, dua sahabat terdekatku, sejak semester pertama merencanakan perjalanan ke Baduy Dalam. Bukan hanya untuk refreshing, tapi juga untuk bahan skripsiku yang bertema ritual transendental masyarakat adat. Kalem, berisi, dan terdengar cukup akademis, kan? Kami berangkat dari Jakarta naik kereta ke Rangkas Bitung, lanjut dengan angkot kecil, dan terakhir berjalan kaki sejauh belasan kilometer menuju desa Cibeo, salah satu desa Baduy Dalam yang dikenal masih menjaga adat ketat tanpa listrik dan alat elektronik. Sesampainya di sana, semuanya terasa berbeda. Bukan menyeramkan, justru menenangkan. Udara yang dingin tapi lembut. Langit malam yang dipenuhi bintang. Dan kesunyian yang tidak memekakan telinga, melainkan membuat hati terasa penuh. Penduduk desa menyambut kami dengan ramah, meski terbatas bicara. Mereka sopan, tertutup, tapi hangat. Rumah kami selama di sana sederhana, dinding anyaman bambu, tikar pandan, dan lampu minyak kecil. Aku suka suasananya, jauh dari hiruk-pikuk dan notifikasi. Setiap hari, kami mengikuti aktivitas warga, menanam padi, mengambil air dari mata air, dan berdiam saat matahari terbenam. Di sela-sela itu, aku mencatat segala hal dalam jurnal kecilku, dari cara mereka berpakaian hingga filosofi hidup yang dikisahkan dengan pelan dan penuh makna. Namun, di hari ketiga, aku mulai memperhatikan sesuatu. Ada bagian hutan di sisi barat desa yang tidak pernah disebut oleh siapapun. Tak ada yang lewat ke sana, tak ada cerita tentangnya. Bahkan anak-anak pun enggan bermain ke arah itu. Ketika aku bertanya pada Pak Asap, pemilik rumah tempat kami menginap, beliau hanya tersenyum datar dan berkata, "Di sana tidak ada apa-apa, nak, jangan ke sana." Justru itulah yang membuatku penasaran. Aku selalu percaya bahwa setiap larangan menyimpan cerita, dan setiap cerita menyimpan kebenaran. Sebagai calon antropolog, bukankah tugas utamaku adalah menemukan cerita yang belum pernah ditulis? Tapi malam itu, ketika aku menuliskan kalimat itu di jurnal, tiba-tiba api lampu minyak bergetar. Bukan karena angin, tidak ada celah udara malam itu. Dan dari luar rumah, aku mendengar suara kecil. Seperti langkah kaki, berlari pelan. Lalu berhenti tepat di depan jendela yang tidak ada kacanya. Aku menoleh pelan, mencoba menenangkan diri. Rusa hutan, pikirku. Atau mungkin angin. Tapi dalam hati, aku tahu itu bukan suara hewan. Dan disinilah cerita ini dimulai. Dari sebuah perjalanan yang terlihat biasa. Yang ternyata membuka sesuatu yang seharusnya tetap tertutup. Sesungguhnya, kalimat itu terdengar puitis ketika kutulis dalam jurnal. Tapi malam itu, di balik cahaya lampu minyak yang redup dan hawa dingin yang menggigit kulit, aku merasakan sesuatu yang lebih nyata dari kata-kata. Ketakutan. Langkah kaki yang tadi terdengar di luar jendela hilang begitu saja. Tapi hawa keberadaannya belum pergi. Aku tahu, karena aku tak bisa tidur malam itu. Setiap kali aku menutup mata, aku merasa ada yang mengamati dari balik dinding bambu. Bukan dengan rasa marah, tapi seperti kecewa. Pagi harinya, aku pura-pura biasa saja. Rara masih sibuk dengan kameranya, meski di desa ini, kami harus sembunyi-sembunyi untuk menggunakannya. Yuda sibuk mencatat data sosial dari warga, dan aku hanya berjalan ke kebun bersama Pak Asep, mencoba menghilangkan perasaan tak enak di dada. Di tengah perjalanan, aku mencoba bertanya, "Pak, kemarin malam saya dengar seperti ada yang jalan di luar, bukan hewan." Suaranya seperti langkah manusia. Pak Asep menghentikan langkahnya.
Ia tidak langsung menatapku, tapi menggenggam erat gagang cangkulnya. Kalau sudah malam, sebaiknya jangan banyak mendengar. Di sini, malam itu bukan untuk telinga. Kemudian, ia lanjut berjalan, seakan tak pernah mengatakan apa-apa. Siangnya, aku menemukan daftar larangan yang ditempel di salah satu dinding balai desa. Tulisannya ditulis tangan dengan tinta hitam yang tampak sudah memudar. Larangan bagi pengunjung: 1. Dilarang memotret atau merekam. 2. Dilarang mengambil apapun dari tanah atau pohon. 3. Dilarang menyusuri hutan sebelah barat. 4. Dilarang menyebut nama-nama leluhur di tempat terbuka. 5. Dilarang bertanya tentang peti. Poin terakhir membuat bulu kuduku merinding. Aku belum pernah mendengar siapapun di sini membicarakan peti, tidak dalam percakapan, tidak dalam cerita, bahkan tidak saat kami ditanya tentang apa yang ingin kami teliti. Malam harinya, aku membicarakan daftar larangan itu kepada Rara dan Yuda. "Petinya di mana ya?" ucap Rara dengan tawa kecil. "Peti kan bisa macam-macam. Peti surat, peti penyimpanan, atau peti mati," timpal Yuda sambil membuka mie instan yang kami bawa sembunyi-sembunyi dari kota. Aku tidak tertawa. Ada sesuatu dalam kata peti yang tidak ingin kujadikan lelucon. "Aku serius," kataku pelan. "Kenapa mereka sampai tulis larangannya sejelas itu, kalau bukan karena pernah ada yang..." "Dir," potong Rara, "kita kan cuma seminggu di sini, nikmatin aja. Jangan terlalu dalam, ini bukan skripsi horor, kan?" Aku ingin setuju, aku ingin mengatakan bahwa aku akan berhenti, tapi malam itu, sebelum tidur, aku kembali mendengar langkah di luar jendela. Kali ini lebih pelan, lebih dekat. Dan di sela-sela suara daun kering yang terinjak, aku mendengar bisikan sangat lirih. "Jangan dibuka." Aku mendadak duduk tegak. Namun saat aku menyingkap tirai jendela, tak ada siapapun di luar. Tapi di bawah jendela di tanah yang basah oleh embun malam, ada bekas telapak kaki kecil mengarah ke hutan sebelah barat. Bekas telapak kaki itu masih membekas di tanah pagi harinya. Kecil, rincing di bagian jari, dan tidak sejajar seperti jejak manusia biasa. Terlalu ringan untuk ukuran orang dewasa. Terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Aku berdiri mematung di depan jendela, menatapnya tanpa bernapas. Di belakangku, Rara masih tertidur dan Yuda mendengkur pelan, tapi aku merasa seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat menuju tempat yang tidak seharusnya aku datangi. Tanpa suara, aku meraih jaket dan buku catatanku. Langkahku pelan, menyelinap keluar rumah menuju arah barat desa. Matahari belum tinggi dan kabut masih menggantung di antara pohon-pohon kelapa dan bambu. Suasana begitu sunyi hingga suara detak jam tangan pun terdengar seperti palu. Aku mengikuti jejak itu menyusuri semak-semak dan jalan setapak yang nyaris tak terlihat. Semakin jauh aku melangkah, udara jadi lebih dingin. Aroma tanah basah bercampur wangi kayu tua dan bunga liar yang tak ku kenal. Dan di sanalah aku melihatnya. Sebuah jalur kecil yang tersembunyi di balik rimbunan daun pandan berduri. Seakan hutan sengaja menutupinya dari pandangan. Tapi jejak kaki itu masuk ke sana. Dan untuk alasan yang tak bisa kujelaskan, aku ikut masuk. Beberapa menit pertama, aku hanya berjalan di antara pohon dan semak, tapi lama-lama jalurnya berubah. Tanah di bawah kakiku terasa lebih empuk, hampir seperti lumut tebal. Suara burung dan serangga lenyap digantikan oleh keheningan yang aneh, seperti berada di ruang tertutup tanpa gema. Tiba-tiba, dari balik kabut, aku melihat sesuatu menonjol dari tanah. Sebuah ujung kayu tua, hampir tertutup daun dan tanah. Aku jongkok, menyingkirkan perlahan lumut dan dedaunan yang menutupinya. Itu peti. Peti tua, terkunci rapat, dengan ukiran kasar di sisi-sisinya. Bukan seperti peti penyimpanan biasa ini terlihat seperti sesuatu yang sengaja disembunyikan. Bentuknya panjang, lebarnya cukup untuk satu tubuh.
Dan di bagian tengahnya ada simbol aneh berbentuk mata yang tertutup oleh 2 garis silang. Aku seharusnya pergi. Seharusnya aku tidak menyentuhnya. Tapi tangan ini bergerak sendiri menyentuh ukiran itu. Dan saat jemariku menyentuh kayunya, angin kencang tiba-tiba bertiup dari arah belakang. Pohon-pohon bergoyang kencang, padahal langit masih tenang. Dan dari balik semak, aku melihatnya lagi. Sosok anak kecil yang kulihat beberapa hari lalu. Ia berdiri diam dengan wajah datar dan mata yang tak berkedip. Kemudian perlahan ia mengangkat tangan dan menunjuk ke arah peti itu. Lalu menghilang begitu saja. Aku ingin berlari, tapi kakiku seolah mengakar. Dan dalam keheningan itu, aku mendengar suara. Bukan dari luar, tapi dari dalam peti itu, tok tok tok. 3 ketukan pelan, seperti sesuatu yang mencoba keluar. Tok tok tok. Suara itu masih terdengar pelan, tapi sangat jelas. Tidak seperti suara yang keluar dari benda mati, tapi seperti panggilan atau permintaan. Aku berdiri membatu. Angin berhenti, hutan diam, dan hanya peti itu yang hidup. Aku tidak tahu apa yang mendorongku. Mungkin karena rasa penasaran. Mungkin karena suara samar yang terus memanggil di ujung telinga tidak keras, tidak memaksa, tapi akrab. Seperti suara yang sudah lama ku kenal, tapi lupa dari mana. Tanganku bergerak ke bagian atas peti, membersihkan tanah yang masih menempel. Di sudut kayunya, kulihat ada celah kecil, cukup untuk dimasuki jari. Aku ragu, tapi hanya sebentar. Lalu aku mencungkil penutupnya perlahan. Kayunya rapuh, tua, dan terasa lembab. Dan ketika tutup peti itu akhirnya terbuka. Aku menyesal. Bukan karena ada mayat. Bukan juga karena bau aneh. Isinya justru kosong. Hanya selembar kain putih panjang yang digulung rapi. Tapi ketika aku menyentuh kain itu, tubuhku langsung gemetar. Kainnya dingin, terlalu dingin untuk berada di bawah tanah. Dan di bagian tengahnya, ada noda hitam memanjang seperti bekas terbakar. Tapi bukan itu yang membuatku ingin berteriak. Di sisi dalam peti, terukir nama. Bukan nama asing, namaku. Aku terdorong ke belakang, hampir terjatuh. Tidak, ini pasti salah. Ini pasti bukan nyata. Tapi semua yang kulihat, kurasa, dan kudengar terasa lebih nyata dari apapun yang pernah kualami. Dan saat aku melihat ke sekitar, kabut mulai turun pelan, padahal matahari masih ada. Warna langit berubah kelabu. Dan di kejauhan, suara lonceng kecil berdentang. Tapi tidak ada siapapun yang memegangnya. Aku ingin meninggalkan peti itu, berlari kembali ke desa, berpura-pura semua ini tidak pernah terjadi. Tapi saat aku berpaling, jalur yang kulewati tadi menghilang. Tidak ada jejak, tidak ada jalan pulang. Dan di antara kabut, bayangan anak kecil itu muncul lagi. Ia berdiri di balik pohon, setengah tersembunyi. Namun kali ini wajahnya tidak kosong, ia menangis. Tanpa suara, tapi air matanya mengalir deras. Dan mulutnya perlahan membuka, membentuk satu kata yang membuat jantungku berhenti berdetak sesaat. Kembalikan. Suara itu terus terngiang bahkan setelah sosok anak kecil itu menghilang bersama kabut. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa keluar dari hutan. Yang ku tahu, ketika kesadaranku kembali, aku sudah berada di pinggir desa. Lututku kotor, bajuku sobek di bagian lengan, dan tangan kiriku masih menggenggam kain putih dari dalam peti. Rara langsung menghampiriku saat melihatku muncul dari semak-semak. Astaga, Dira, kemana aja kamu? Kami udah cari keliling desa. Aku tidak menjawab. Kata-kata anak kecil tadi menempel seperti kap di pikiranku. Kembalikan. Kembalikan kemana? Kepada siapa? Yuda datang dengan napas terengah dan wajah pucat. Dira, kamu nggak ke arah hutan barat, kan?
Nada suaranya tidak seperti biasanya, ada ketakutan tersembunyi di balik kalimatnya. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku lihat Guida tidak bisa menatap mataku. Hari itu berjalan seperti kabur. Aku merasa dunia di sekelilingku menjadi lambat, seperti sesuatu mengganjal realitas. Warga desa mulai bersikap aneh padaku. Ibu-ibu yang biasanya ramah, kini menunduk dan buru-buru menjauh saat aku lewat. Anak-anak yang dulu mengajakku bermain congklak, kini menatapku dengan ekspresi takut lalu lari masuk ke rumah. Aku mencoba mengabaikan semuanya. Berpikir ini hanya sugesti, atau mungkin aku memang terlalu nekat. Tapi malamnya, saat aku melihat bayangan wajahku sendiri di permukaan air di belakang rumah, ada sesuatu yang tidak biasa, mataku. Warna hitam di tengahnya tampak lebih pekat dari biasanya. Seperti tidak memantulkan cahaya sama sekali. Dan wajahku tampak dot asing. Dingin, seolah aku sedang melihat versi lain dari diriku. Di tengah malam, aku terbangun karena suara yang sangat pelan. Kain itu bukan milikmu. Bukan milik dunia ini. Suaranya bukan berasal dari luar, tapi dari dalam kain putih yang kini kusimpan di dalam tas. Aku membuka resleting dengan tangan gemetar, menarik kain itu perlahan. Tapi kini, kain itu tidak putih lagi. Warnanya mulai berubah menjadi keabu-abuan, seperti dimakan usia dalam waktu semalam. Dan di bagian tengahnya, muncul garis-garis hitam yang berdenyut perlahan. Seperti nadi. Aku menutup tasku cepat-cepat dan terduduk di lantai. Kepalaku dipenuhi satu pertanyaan. Apa yang sebenarnya sudah aku bawa keluar dari hutan itu? Esoknya, aku mencoba bicara pada Pak Asap, pemilik rumah kami. Pak, saya melihat sesuatu di hutan barat. Beliau tidak menjawab. Ia hanya menatapku lama, lalu berkata, "Kalau kamu sudah membuka yang tertutup, kamu harus siap ditutup dari yang terbuka." Aku tidak paham maksudnya, tapi tubuhku mulai merasa lain. Rara bilang aku terlihat pucat, Yuda bilang suaraku jadi berat. Tapi mereka hanya mengira aku kecapekan. Mereka tidak tahu bahwa aku sudah tidak lagi seperti kemarin. Ada sesuatu yang ikut keluar dari hutan itu. Dan sejak hari itu, aku mulai mendengar suara-suara. Bahkan saat tidak ada siapapun di sekitarku. Awalnya hanya bisikan. Kadang terdengar seperti suara Rara, kadang seperti suara ibuku. Tapi setiap kali aku menoleh, selalu tak ada siapapun. Rahasia, hal-hal kecil yang hanya aku dan pikiranku sendiri yang tahu. Sejak itu, aku merasa dia selalu ada. Bayangan itu, bayangan yang tak pernah jauh dariku. Aku pertama kali melihatnya saat kami sedang mencuci di sungai bersama warga. Saat aku menunduk ke permukaan air, bayangan tubuhku memantul. Tapi sesuatu tampak aneh. Bayangan itu tidak bergerak seperti aku. Saat aku mengangkat tangan, bayangannya tetap diam. Saat aku tersenyum, ia hanya menatap dengan wajah kosong. Aku refleks mundur dan terpeleset ke dalam air. Orang-orang mengira aku hanya terpeleset biasa. Tapi aku tahu itu bukan kecelakaan. Itu peringatan. Malamnya, aku memutuskan untuk menyimpan kain putih itu di luar rumah. Aku menggulungnya, membungkus dengan kain lain, lalu menyelipkannya ke dalam celah di bawah lantai bambu. Kupikir, jika aku menjauhkannya, suara-suara itu akan berhenti. Tapi ternyata tidak. Sekarang, suara itu berpindah ke mimpiku. Dalam tidurku, aku berdiri di tengah hutan, kabut menyelubungi segalanya. Dari kejauhan, anak kecil itu muncul lagi, tapi kali ini tidak sendirian. Ada sosok lain bersamanya. Tinggi, kurus, dan wajahnya tertutup selendang panjang. Ia berdiri diam di belakang anak kecil itu, seolah menunggu sesuatu. Anak itu menunjuk padaku. Lalu sosok tinggi itu mulai mendekat perlahan. Aku ingin lari, tapi kakiku seperti tertanam di tanah. Dan sebelum dia menyentuhku,
Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Sejak saat itu, sosok itu muncul di dunia nyata. Pertama kali kulihat di ujung jalan desa saat senja mulai turun. Bayangan tinggi, berdiri diam, menghadap ke arah rumah tempat aku tinggal. Tidak bergerak, tidak bicara, hanya berdiri. Lusa, dia muncul lagi. Di belakang pepohonan, saat kami duduk di balai bambu. Aku memberanikan diri menunjuk ke arah bayangan itu dan bertanya pada Rara. "Ra, kamu lihat itu, kan?" Rara mengernyit, "Lihat apa?" Aku menatap lagi ke arah bayangan itu. Kosong, tidak ada siapapun di sana. Yuda yang sedang menulis juga berkata, "Kamu makin pucat, Dir. Jangan-jangan kamu kerasukan gigitan nyamuk Baduy." Mereka tertawa, tapi aku tidak bisa. Karena kini aku tahu, sosok itu hanya bisa dilihat olehku. Ia tidak berbicara, tidak menyentuh, tapi ia selalu ada. Dia mengawasi, seolah menunggu. Dan aku semakin yakin, apapun yang ikut keluar dari peti itu, belum selesai denganku. Dan aku tahu, kalau aku membiarkan semuanya terus terjadi, aku akan kehilangan akal. Atau diriku sendiri. Hari-hari terasa seperti kabut. Tidur hanya jadi jeda sebelum mimpi buruk. Siang hari hanya jeda sebelum sosok itu kembali berdiri di sudut pandangku, selalu diam, selalu mengawasi. Aku tidak bisa cerita ke Rara atau Yuda. Mereka takkan percaya. Mereka masih mengira aku hanya terlalu lelah. Tapi seseorang memperhatikan dan aku baru sadar saat sore itu saat sedang duduk sendiri di tepi sawah. Seorang lelaki tua datang menghampiri. Langkahnya pelan, jalannya agak bungkuk. Ia membawa tongkat dari kayu yang tampak jauh lebih tua dari dirinya. Kulitnya keriput, matanya kecil dan nyaris tertutup kelopak yang berat, tapi sorotnya tajam. Ia mengenakan pakaian adat berwarna gelap dan di lehernya tergantung semacam kantong kecil dari kulit pohon. Tanpa memperkenalkan nama, ia duduk di sampingku. Dan kalimat pertamanya membuat napasku tercekat. "Kamu sudah menyentuh sesuatu yang tak boleh disentuh." Aku menoleh cepat. "Bapak tahu tentang itu?" Ia hanya menatapku, lalu mengangguk perlahan. "Peti itu bukan benda biasa, itu segel. Yang disegel bukan barang, tapi jiwa. Satu dari mereka yang dahulu dibuang dari kampung ini. Karena berani melawan aturan yang bahkan tidak bisa diucapkan dengan kata." Aku menggenggam lututku, menahan tubuhku agar tidak bergetar. "Siapa dia?" tanyaku dengan suara serak. Kakek itu menghela napas panjang. "Dulu, ada seorang dukun muda. Ia ingin menguasai semua ilmu leluhur, termasuk yang dilarang. Ia membuka pintu-pintu yang sudah dikunci oleh para leluhur sebelumnya, tapi setiap ilmu gelap yang diambil, ada bayangan yang menempel. Ia tidak mati, ia disegel dengan nama, dengan waktu, dan dengan kain putih." Hatiku mencelos. Kain itu sekarang bersamaku. Kakek itu tidak terlihat terkejut. Ia menatapku lekat-lekat. "Kalau kamu bawa itu keluar dari hutan, berarti segelnya terbuka, dan kalau kamu tidak kembalikan, dia akan menempel terus, lama-lama. Kamu bukan kamu lagi." Aku menelan ludah, tenggorokanku kering. Bagaimana caranya mengembalikan? Kakek itu tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata, lalu merogoh kantong kecil di lehernya dan mengeluarkan satu benda. Sebuah koin key, simbol yang terukir di peti terkutuk itu. Aku menatap koin kecil di tangan kakek itu. Jantungku berdetak makin cepat. Mataku tidak bisa lepas dari simbol itu, meski bentuknya sederhana. Ada sesuatu tentang mata tertutup itu yang terasa sangat hidup. "Ini bukan jimat," ujar kakek itu lirih. "Ini bukan pelindung. Ini hanya pengingat." Aku menatapnya bingung. "Pengingat apa, Pak?" Kakek itu memejamkan mata sejenak sebelum menjawab. "Pengingat bahwa tidak semua yang kita buka
akan memberi jawaban, kadang justru membawa kita ke pertanyaan yang tak pernah ingin kita dengar. Tanganku gemetar saat mengambil koin itu. Saat menyentuhnya, aku merasakan sensasi aneh seperti aliran dingin merayap dari jari ke bahu. Tapi berbeda dengan hawa peti yang menusuk, benda ini terasa netral, hening tapi juga berat. Seolah ada ribuan suara terbungkam di dalamnya. Kakek itu menyuruhku kembali ke peti malam ini. Bawa koin ini, bawa juga kainnya, tapi jangan buka apapun, jangan bicara apapun, jangan tolak ke belakang, apapun yang kamu dengar. Aku tercekat, sendirian. Ia menggelang, kalau kamu bawa orang lain, mereka bisa jadi tumbal, dan dia akan semakin kuat. Tiba-tiba udara di sekelilingku terasa menekan. Bahkan langit senja yang tadinya tenang berubah kelabu. Angin bertiup lewat dedaunan seperti bisikan-bisikan samar. Dan untuk pertama kalinya, sejak aku datang ke desa ini, aku merasa benar-benar takut akan malam. Malamnya, aku pura-pura tidur lebih awal. Aku sembunyikan koin itu di balik baju, dan kain putih kutarik keluar dari bawah lantai, masih terbungkus rapi dalam tas kecil. Aku belum berani menatapnya langsung. Ketika jam menunjuk tengah malam, aku keluar pelan-pelan. Langit gelap, tidak ada bintang. Dan seluruh desa seperti berhenti bernapas. Langkah kakiku pelan menapaki tanah yang lembab. Hutan barat menyambutku dengan bau khasnya daun tua, tanah basah, dan sesuatu yang lebih tua dari waktu. Kaki ini gemetar, tapi terus berjalan. Sampai akhirnya aku kembali ke tempat itu. Petinya masih di sana, terkubur separuh. Diam, tapi seolah sadar bahwa aku kembali. Tanganku mengeluarkan koin itu. Aku jongkok perlahan dan meletakkan koin di bagian atas peti. Lalu, seperti yang dipesankan, aku membuka tas, menarik kain putih itu keluar, dan meletakkannya di samping peti. Angin mulai bertiup kuat. Dedaunan melayang, dan suara samar mulai terdengar dari balik pepohonan. Kembalikan. Jangan pergi, tinggal. Aku menutup telingaku, ingin lari. Tapi aku ingat pesan kakek, jangan tolak ke belakang. Dan kemudian, peti itu bergerak. Bukan karena aku menyentuhnya, tapi seperti ada yang menekan dari dalam perlahan. Menolak untuk dikembalikan. Aku ingin menjerit, tapi aku hanya bisa berbisik, aku minta maaf. Aku tidak tahu. Dan saat aku berdiri, bersiap pergi, satu suara terdengar sangat jelas. Tepat di belakangku. Tapi aku tahu namamu, Dira. Aku membeku. Detak jantungku seperti hendak meledak, napasku tercekat. Suara itu bukan bisikan biasa, benar-benar nyata. Suara itu mengenalku. Mengatakan namaku dengan nada yang dingin dan menakutkan. Aku berusaha berbalik perlahan, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut tebal yang mengelilingi pohon-pohon dan menyelimuti tanah. Apa yang kamu inginkan dariku? Suaraku bergetar, hampir tak terdengar. Suaranya muncul lagi dari segala arah. Kain itu milikku. Jiwa yang tertutup tak akan bisa tenang sampai aku kembali. Aku ingin berlari, tapi kakiku seperti terjebak dalam tanah berlumpur. Kain putih itu di samping peti mulai bergetar, seperti dipanggil. Sosok anak kecil muncul lagi, wajahnya lebih jelas, mata basah mengaduh, memintaku. Aku merasakan beban yang luar biasa di dadaku, rasa bersalah dan ketakutan bercampur menjadi satu. Dan aku sadar, aku tidak bisa lari dari ini. Aku sudah terlibat lebih dalam dari yang kubayangkan. Kau harus mengembalikannya, suara itu terdengar lagi, atau aku akan mengikutimu selamanya. Saat aku melangkah mundur pelan-pelan, aku mengingat pesan kakek. Jangan tolak ke belakang. Aku menutup mata, melangkah secepat mungkin meninggalkan hutan itu. Namun, suara itu terus mengikuti, menggema di dalam pikiranku. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Bahkan baru saja dimulai. Sejak malam itu,
Aku seperti berjalan di antara dua dunia. Siang hari, aku berusaha menjalani hidup seperti biasa, tapi malam datang membawa teror yang tak kunjung mereda. Bisikan-bisikan dari hutan, bayangan yang terus mengikutiku, dan suara yang memanggil namaku terus menggerogoti pikiranku. Aku mulai mencari tahu lebih dalam tentang masa lalu desa dan tentang dukun muda yang disebutkan kakek penjaga tradisi. Salah satu tetua desa yang kukunjungi bercerita dengan suara pelan, seolah takut ada yang mendengar. Dulu, ada seseorang yang terlalu haus akan ilmu, ia melanggar aturan adat, dan akhirnya dikutuk untuk hidup dalam peti itu, menunggu pembebasan yang membawa malapetaka. Cerita itu membuat bulu kudukku berdiri. Namun aku merasa semakin dekat dengan jawaban yang kucari. Namun, ada satu hal yang mengganggu, setiap aku berusaha menggali lebih jauh, entah lewat buku tua di rumah kakek, atau lewat cerita tetua, selalu ada hal-hal yang hilang. Bagian paling penting tentang siapa sebenarnya dukun itu dan mengapa dia memilih kain putih sebagai segel tidak pernah disebutkan. Dan semakin aku menggali, semakin aku merasa seperti sedang berjalan di lingkaran tanpa ujung. Semakin aku berusaha melarikan diri dari bayangan itu, semakin bayangan itu menempel. Aku sadar, bukan hanya kain putih itu yang harus aku kembalikan. Aku harus menghadapi masa lalu yang kelam. Masa lalu yang mungkin bukan hanya tentang dukun tua, tapi juga tentang aku sendiri. Aku tidak tahu seberapa jauh aku harus melangkah, tapi aku tahu satu hal pasti. Aku harus menyelesaikan ini sebelum malam lain menghantui jiwaku. Sebelum aku benar-benar kehilangan diri. Ketika malam kembali menyelimuti desa, aku berdiri di ambang pintu rumah kakek penjaga tradisi. Rasa takut dan kebingungan bercampur menjadi satu dalam dadaku. Aku tahu, malam ini aku harus membuat pilihan yang paling sulit. Kakek itu memandangku dengan mata penuh arti, tanpa berkata apa-apa. Di tangannya, sebuah kotak kayu kecil yang terlihat usang. Ia menyerahkannya kepadaku tanpa sepatah kata. Ada 3 jalan, Dira, ujarnya akhirnya, suaranya serak tapi tegas. 1, kamu bisa menyerahkan kain dan koin ini ke api suci di puncak Gunung Kendang. Itu akan membakar segel dan melepaskan jiwa yang terkurung, tapi risikonya, kamu mungkin kehilangan dirimu sendiri. Aku menggeleng pelan, jantungku seperti berhenti berdetak sejenak. Pilihan kedua, tanyaku dengan suara bergetar. Kakak menarik napas dalam, kamu bisa kembali ke peti, memasang segel kembali, dan menjaga kain itu tetap tersegal selama sisa hidupmu, tapi itu berarti kau akan terikat selamanya, tak bisa bebas. Aku menatap kain putih itu yang tergulung di tas kecilku, merasakan dinginnya seperti es yang merayap ke seluruh tubuh. Dan pilihan ketiga, kakek memandang jauh ke arah hutan gelap. Pilihan terakhir adalah yang paling berbahaya. Kamu bisa mencari sumber kutukan itu, bertemu dengan dukun tua yang hilang itu, dan berusaha menebus kesalahannya, tapi itu berarti kau harus masuk ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Aku merasa kepala ini berputar. 3 pilihan, 3 jalan yang sama menakutkan. Dan aku harus memilih satu sebelum fajar. Aku terdiam. Hatiku berteriak ingin lari. Tapi aku tahu, aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Pilihan ini bukan hanya tentang aku, tapi tentang semua orang yang pernah disakiti oleh kutukan ini. Tentang masa depan desa yang mungkin tergantung padaku. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap kain putih dan koin kayu di tanganku. Malam itu sunyi, hanya suara angin yang menari di antara dedaunan. Aku tahu, pilihan ketiga yang disebut kakak adalah satu-satunya jalan yang tersisa jika aku ingin mengakhiri semuanya. Dengan langkah gemita, aku berkata, aku akan mencari dukun tua itu, aku akan menghadapi kegelapan, seberat apapun itu. Kakak menatapku lama, lalu mengangguk perlahan. Berhati-hatilah, Dira, kegelapan itu bukan hanya tentang tempat, tapi tentang apa yang ada dalam dirimu. Aku meninggalkan rumah kakek dengan perasaan campur aduk takut, ragu, tapi juga penuh tekad.
Aku kembali memasuki hutan Baduy, menyusuri jalan yang sama, namun kini dengan tujuan yang lebih berat dari sebelumnya. Setiap langkah membawa aku lebih dalam, ke dalam kegelapan bayangan pepohonan seperti sosok-sosok yang mengintai, bisikan-bisikan samar berbisik nama-namaku, membangkitkan rasa takut yang hampir melumpuhkan. Namun aku terus maju, karena aku tahu, jika aku berhenti sekarang, aku akan selamanya menjadi budak dari kutukan itu. Dalam perjalanan, aku menemukan sebuah batu besar bertuliskan aksara kuno. Aku menyentuhnya, dan tiba-tiba sebuah gambaran muncul di benakku, seorang pria muda mengenakan pakaian adat, wajahnya penuh penderitaan, tangannya terulur meminta bantuan. Aku sadar itulah dukun yang hilang itu, dia bukan monster, tapi korban. Dan mungkin dia juga menunggu pertolongan. Dengan tekad baru, aku melanjutkan perjalanan, menembus kegelapan yang semakin pekat, menuju sumber kutukan yang tersembunyi di balik kabut dan misteri. Kabut semakin tebal, menelan setiap jejak langkahku. Rasa dingin merayap ke tulang, tapi aku terus berjalan, menembus hutan yang sepi dan sunyi. Suara burung malam dan gemerisik daun terdengar seperti bisikan halus yang membisikkan peringatan. Tiba-tiba, dari balik kabut, aku melihat sosok berdiri. Seorang pria muda dengan wajah yang mirip dengan gambaran di batu besar tadi. Matanya sayu, tapi penuh kesedihan. Dia menatapku, seolah mengerti semua yang kualami. "Aku menunggumu, Dira," katanya pelan. Saatnya mengakhiri semua ini. Hatiku berdebar kencang. "Siapa kau sebenarnya?" tanyaku dengan suara hampir berbisik. Dia tersenyum pahit. "Aku adalah yang terperangkap di dalam peti itu. Aku yang dulu melanggar aturan dan kini menunggu kebebasan yang membawa kutukan." Aku melihat tatapannya dan tiba-tiba aku merasakan gelombang emosi yang sangat dalam, penyesalan, kesepian, dan keputusasaan. "Kau harus memilih, Dira," lanjutnya. "Bebaskan aku dan kutukan ini akan berakhir. Tapi kau akan kehilangan sebagian dirimu. Atau biarkan aku tetap terperangkap dan kau akan hidup dalam bayang-bayang selama sisa hidupmu." Aku terdiam. Pilihan itu bukan hanya soal kutukan, tapi tentang apa arti pengorbanan dan keberanian. Kabut mulai menghilang, memperlihatkan wajah pria itu dengan jelas. Dan aku tahu, malam ini adalah saat penentuan. Aku harus memutuskan nasib kami berdua, dan aku hanya punya satu kesempatan. Malam itu sunyi, hanya suara napasku yang terdengar di antara gemerisik daun. Aku berdiri di hadapan pria yang tertawan dalam piti, melihat mata penuh penyesalan itu, menatapku tanpa berkedip. Jantungku berdetak begitu keras, seolah menuntut keputusan yang harus kuambil. Aku tidak ingin kehilangan diriku, aku mulai. Suara hampir patah. "Tapi aku juga tidak ingin kau terus menderita." Pria itu mengangguk pelan. "Kita berdua harus berkorban, Dira. Tapi pengorbanan itu bukanlah kehilangan, melainkan pembebasan." Dengan gemetar, aku meraih kain putih dan koin kayu yang selama ini kubawa. "Kau ingin bebas, dan aku ingin damai." Aku mengangkat kain itu ke atas api kecil yang kubuat dari ranting kering. Api mulai membara, melahap kain putih perlahan. Suaranya mulai berubah menjadi bisikan yang semakin pelan, hingga akhirnya hilang. Aku merasa tubuhku ringan, seperti beban besar terangkat dari pundakku. Dan pria itu menghilang dalam kepulan asap, meninggalkan keheningan yang mendalam. Saat fajar mulai menyingsing, aku tahu bahwa kutukan itu telah berakhir. Aku berdiri di tengah hutan Baduy yang tenang, merasakan kedamaian yang lama hilang. Aku telah membuat pilihan terberat dalam hidupku dan kini aku bebas. Namun, aku juga tahu bahwa pengalaman ini telah mengubahku selamanya. Fajar itu tidak hanya membawa cahaya baru ke hutan Baduy, tetapi juga ke dalam jiwaku. Aku duduk di bawah pohon besar tempat aku pertama kali menemukan peti itu, merasakan angin pagi yang lembut menyapu wajahku. Semua rasa takut dan beban yang selama ini menghantui perlahan menghilang, digantikan oleh kedamaian yang sulit kuungkapkan dengan kata-kata.
Aku menatap ke langit yang mulai cerah, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa bebas. Tapi bebas bukan berarti lupa. Aku tahu pengalaman ini memberiku pelajaran berharga tentang keberanian, pengorbanan, dan arti sebenarnya dari sebuah pilihan. Di desa, orang-orang mulai menyapaku dengan senyum hangat. Mereka tahu aku telah melewati sesuatu yang besar dan aku merasakan dukungan yang tulus dari mereka. Kakak penjaga tradisi datang menghampiriku, meletakkan tangan di bahuku. Kau telah melewati ujian yang berat, Dira. Sekarang, saatnya membangun masa depan dengan hati yang bersih dan penuh harapan. Namun, di balik semua kedamaian itu, aku tahu satu hal pasti. Kutukan itu mungkin sudah berakhir, tapi kisah ini akan terus hidup di dalam diriku. Menjadi pengingat agar aku tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama. Hari-hari berlalu dengan cepat, namun aku terus merasakan getaran halus dari pengalaman yang baru saja kulalui. Meski kegelapan kutukan telah sirna, bayangannya tetap menyelimuti pikiranku, mengingatkanku untuk selalu waspada dan rendah hati. Aku mulai berbagi kisahku dengan orang-orang di desa, bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar mereka mengerti betapa pentingnya menjaga tradisi dan menghormati batas-batas yang tak terlihat. Setiap cerita yang kubagikan membuka hati mereka, dan aku melihat harapan tumbuh bersama pemahaman baru. Sore itu, aku duduk bersama anak-anak di sebuah pelataran kecil, membacakan legenda dan cerita dari leluhur Baduy. Mereka mendengarkan dengan mata berbinar, seolah menyerap setiap kata yang keluar dari mulutku. Aku tersenyum, menyadari bahwa meski aku pernah tersesat di kegelapan, kini aku menjadi cahaya yang menerangi jalan bagi mereka. Perjuangan dan penyesalanku telah membawaku ke titik ini menjadi penjaga cerita, pelindung nilai, dan pembawa harapan. Aku tahu hidup tidak selalu mudah. Namun, dengan keberanian menghadapi ketakutan dan tekad untuk berubah, setiap kegelapan bisa menjadi cahaya yang menuntun. Dan aku siap melangkah maju, menulis bab baru dalam hidupku, bab yang penuh dengan makna, kedamaian, dan cinta. Langkahku kini terasa lebih ringan, meski beban masa lalu masih sering hadir dalam kenangan. Aku mulai membangun kembali hubunganku dengan keluarga dan tetua desa, memohon maaf atas kesalahpahaman dan kekhawatiran yang pernah kubuat. Mereka menerima aku dengan tangan terbuka, memberi ruang untuk tumbuh dan memperbaiki diri. Hari-hari berlalu dengan kerja keras dan penuh keikhlasan. Aku ikut menjaga hutan, membantu ritual adat, dan mengajarkan anak-anak tentang pentingnya menjaga alam dan warisan leluhur. Setiap senyuman yang kuterima adalah obat yang menyembuhkan luka lama dalam hatiku. Suatu sore, saat aku duduk di tepi sungai kecil yang mengalir tenang, aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Rasa takut yang dulu mengikat mulai menghilang, berganti dengan keyakinan dan kedamaian yang tak tergoyahkan. Aku sadar, ini bukan hanya tentang menyelesaikan kutukan, tapi tentang menemukan jati diri. Tentang belajar menerima kesalahan dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam hati, aku berjanji pada diri sendiri untuk terus menjaga dan melestarikan semua yang telah ku belajar. Karena aku tahu, hidup bukan hanya tentang diri sendiri, tapi tentang bagaimana kita memberi arti pada setiap langkah yang kita ambil. Aku menutup bab lama dengan penuh kesadaran dan membuka pintu masa depan yang penuh harapan. Kini, setiap pagi ku jalani dengan hati yang lebih ringan dan pikiran yang lebih jernih. Kisah kutukan yang dulu menguasai hidupku telah menjadi pelajaran berharga yang kutanam dalam-dalam di sanubari. Aku duduk di beranda rumah, menatap hamparan hutan Baduy yang hijau dan tenang. Angin lembut membawa aroma tanah basah dan dedaunan segar, mengingatkanku akan betapa kecilnya aku di tengah alam yang luas ini. Namun aku juga tahu, aku bagian dari kehidupan itu, bukan penguasa, tapi pelindung. Melalui perjalanan panjang ini, aku belajar bahwa keberanian bukan berarti tanpa rasa takut, tapi berani melangkah meski takut. Penyesalan yang kurasakan bukan untuk menyiksa diri, tapi sebagai cambuk agar aku lebih bijak dan rendah hati.
Kini, aku berjanji untuk menjaga tradisi dan nilai yang telah diwariskan, serta membagikan kisah ini agar orang lain tidak mengulangi kesalahanku. Kutukan di hutan Baduy memang menakutkan, tapi lebih menakutkan lagi jika kita melupakan akar dan kearifan lokal. Kisahku mungkin berakhir di sini, tapi perjalanan setiap orang terus berlanjut. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa di balik kegelapan selalu ada cahaya dan di balik kesalahan ada kesempatan untuk memperbaiki. Saat aku merenungi semua yang telah terjadi, aku sadar betapa berharganya setiap pengalaman itu. Kutukan yang kutemui bukan hanya soal mistis atau hantu, tapi cermin bagi jiwaku sendiri. Setiap ketakutan, penyesalan, dan perjuangan adalah pelajaran tentang arti kehidupan yang sesungguhnya. Aku belajar bahwa kita seringkali takut menghadapi kegelapan dalam diri sendiri dan berharap kegelapan itu hilang tanpa usaha. Padahal, keberanian sesungguhnya adalah ketika kita berani menatap bayangan itu, memahami, dan berusaha memperbaiki diri. Hutan Baduy mengajarkanku tentang batas-batas antara manusia dan alam, antara rasa ingin tahu dan rasa hormat, antara masa lalu dan masa depan. Dan aku tahu, aku harus menjaga batas itu agar tidak ada lagi yang tersesat seperti aku. Kini, aku ingin membagikan kisah ini bukan sebagai cerita horor biasa, tapi sebagai pengingat bagi siapa saja yang mendengarnya. Bahwa dalam setiap kegelapan, selalu ada cahaya. Dan dalam setiap kesalahan, selalu ada kesempatan untuk menjadi lebih baik. Aku berdiri di tepi hutan, memandang jauh ke dalam hijaunya pepohonan. Aku tersenyum, tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya milikku, tapi milik kita semua. Perjalanan panjang ini memang telah mencapai ujungnya, namun aku tahu ini bukan akhir sebenarnya, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Aku menatap hutan Baduy yang sunyi, seolah menyimpan ribuan rahasia yang tak pernah selesai diceritakan. Aku, yang dulu datang dengan rasa penasaran dan ketakutan, kini berdiri dengan hati yang penuh keyakinan dan rasa hormat. Aku memetik sebatang daun dan meremasnya pelan, mengingat janji yang pernah kuucapkan pada diriku sendiri untuk menjaga, melestarikan, dan berbagi pelajaran dari hutan ini. Bukan sebagai kisah horor yang menakutkan, tapi sebagai kisah tentang keberanian, pengampunan, dan cinta pada akar. Malam itu aku tidur dengan tenang, tanpa bayangan gelap yang mengintai. Dan ketika fajar tiba, aku merasa seolah semua luka telah sembuh, digantikan oleh harapan yang tak pernah padam. Aku tahu, setiap orang memiliki peti mati masing-masing rahasia dan beban yang mereka simpan dalam hati. Dan terkadang, membuka peti itu memang menyakitkan. Namun dari sana, kita bisa menemukan kekuatan untuk berubah dan tumbuh. Aku menyesal pernah membuka peti mati itu di hutan Baduy. Tapi aku juga bersyukur karena dari penyesalan itu, aku menemukan diriku yang sesungguhnya. Ini bukan akhir dari cerita, tapi awal dari perjalanan hidup yang baru untukku dan untuk kalian semua yang mendengar kisah ini. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini hingga akhir. Semoga kisah ini memberi cahaya dan kekuatan untuk menghadapi segala kegelapan dalam hidup.